Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Lapang menyatakan uji terbang roket X negatif 450 sampai 5 menunjukkan jangkauan yang sedikit lebih jauh dari perkiraan. Roket 2 tingkat 8 ditargetkan dapat mengudara pada 2025. Saat uji terbang kemarin tercatat jangkauannya 84 km, sedikit lebih jauh dari perkiraan, kata Kepala Lapan Thomas Jamaludin. Uji terbang itu menargetkan jangkauan roket X negatif 450 sampai 5 sejauh 82 km. Uji terbang X450 sampai 5 dilakukan untuk mendapatkan data kinerja terbang roket, seperti karakteristik pergerakan roket, jarak jangkau, serta data telemetri dari muatan roket mulai dari detik pertama peluncuran hingga roket kembali jatuh ke bumi. Uji terbang X450 sampai 5 perlu dilakukan untuk memastikan kinerja terbang roket. Terlebih X450 sampai 5 merupakan baseline pengembangan program PLN roket 2 tingkat. Ini adalah upaya kami dalam penguasaan teknologi keantariksaan, kata Kepala Pusat Teknologi Roket Pustek Roket, Lilis Mariani. Peluncuran dilakukan di Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut Lapan pada Rabu, 2 Desember 2020. Roket RX negatif 405 merupakan bagian prioritas riset nasional PRN 2020 sampai 2024 roket 2 tingkat, yang tujuan akhirnya bisa mencapai ketinggian lebih dari 200 km. Roket RX450 merupakan roket eksperimen sonda dengan diameter 450 mm. Roket X450 sampai 5 adalah salah satu keluaran kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di Pustek Roket. X450 merupakan roket eksperimen sonda dengan diameter 450 mm. Roket yang diuji itu adalah roket yang kelima sejak peluncuran pertama pada 2015. X450 sampai 5 merupakan baseline dari roket jangkauan 100 km lebih yang akan menjadi awal pengembangan roket 2 tingkat. Roket 2 tingkat 8 ditargetkan dapat mengudara pada 2025 dengan misi penelitian atmosfer pada ketinggian 200 km. Penelitian dan pengembangan teknologi roket yang dilakukan Pustek Roket 8 sejalan dengan visi Indonesia, yakni keantariksaan Indonesia yang mandiri, maju, dan berkelanjutan. Pengembangan roket penting untuk mendukung sistem pertahanan bagi negara kepulauan, serta mendukung ketersediaan sarana komunikasi melalui roket peluncur satelit yang dapat membawa satelit komunikasi. Teknologi roket diperlukan sebagai alat mitigasi bencana melalui ketersediaan roket modifikasi cuaca pada daerah rawan kebakaran dan penelitian atmosfer di wilayah Indonesia. Apresiasi karena Lapan tidak menyurutkan UPI memperkuat teknologi roket. Kami berupaya menjalin kerjasama penelitian dengan negara lain, termasuk transfer teknologi roket karena teknologi ini sangat dibutuhkan Indonesia. Visi besar kita adalah Indonesia mampu meluncurkan satelit dengan roket sendiri, ujar Menteri Riset dan Teknologi atau Kepala Badan Riset Inovasi Nasional.